Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha dan Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya mengalami masa di mana pada waktu itu kekejaman dan kekerasan juga penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum muslimin semakin keras dan semakin membabi buta. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian hijrah ke Taif dalam rangka mencari dukungan dan perlindungan dari Bani Thaqif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berharap agar orang-orang dari Bani Thaqif mau untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa saat setelah kematian Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib. Setibanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif, beliau kemudian bergegas untuk menemui para pembesar atau pemuka-pemuka Bani Thaqif. Beliau berbicara dengan mereka tentang Islam. Beliau mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ajakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka tolak mentah-mentah. Bahkan mereka menolaknya dengan perkataan yang amat kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi meninggalkan mereka, seraya berharap supaya mereka menyembunyikan berita kedatangan ini dari orang-orang kafir Quraisy Makkah. Tetapi mereka menolak keinginan itu. Bahkan orang-orang dari Bani Thaqif kemudian menyuruh orang-orang jahat dan para budak untuk mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melemparinya dengan batu dan mencaci maki. Peristiwa ini mengakibatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cedera pada kedua kaki beliau. Zaid bin Harithah yang ikut dalam rombongan itu berusaha untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak mampu untuk melindungi Rasulullah. Bahkan dirinya sendiri terluka di bagian kepala. Orang-orang jahat dan para budak yang memang sengaja disuruh oleh para pembesar-pembesar Bani Thaqif itu baru kemudian berhenti mengganggu dan mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau sampai di sebuah kebun milik Uqbah bin Rabi'ah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat sejenak di kebun itu, tanpa disadari beliau sedang diperhatikan oleh dua anak Uqbah bin Rabi'ah yang memang kedua anak tersebut sedang berada di dalam kebun. Setelah merasa tenang di bawah naungan pohon anggur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya
seraya mengucapkan doa. Beliau berkata, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan ketidakberdayaan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah, dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapakah diriku hendak Engkau serahkan? Jika Engkau tidak murka kepadaku, semua itu tak kuhiraukan. Karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan akhirat, dari murka-Mu yang hendak Engkau turunkan kepadaku. Hanya Engkaulah yang berhak menegur dan mempersalahkan diriku hingga Engkau berkenan. Sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan-Mu." Berkat doa Rasulullah SAW, Allah menggerakkan rasa iba di dalam hati kedua anak Uqbah bin Rabi'ah yang memiliki kebun itu. Mereka kemudian memanggil pelayannya, seorang Nasrani yang bernama Addas. Kemudian mereka memerintahkan kepada pelayannya itu. Ia berkata, "Ambillah buah anggur dan berikan kepada orang itu." Ketika Addas meletakkan anggur itu di hadapan Rasulullah SAW dan berkata, "Makanlah," Rasulullah SAW mengulurkan tangannya seraya mengucapkan Bismillah, kemudian memakannya. Mendengar ucapan beliau, Addas berkata, "Demi Allah, kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk daerah ini." Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Addas, "Kamu dari daerah mana dan apa agamamu?" Addas kemudian menjawab, "Saya seorang Nasrani dari daerah Ninawa." Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi, "Apakah kamu dari negeri seorang saleh bernama Yunus anak Matius?" Rasulullah SAW kemudian menerangkan bahwa Yunus bin Matius adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Seketika itu Addas berlutut di hadapan Rasulullah SAW. Ibnu Ishaq di dalam syarahnya pernah berkata bahwa setelah peristiwa itu Rasulullah SAW pergi meninggalkan Thaif untuk kembali ke Mekah. Dalam sebuah perjalanan kembali ke Mekah, Rasulullah SAW beristirahat di daerah yang bernama Nikhlah. Rasulullah SAW bangun pada tengah malam ketika beliau berada di Nikhlah untuk melaksanakan sholat. Ketika itulah beberapa makhluk yang disebutkan oleh Allah lewat dan mendengar bacaan Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW selesai sholat, mereka bergegas kembali kepada kaumnya seraya memerintahkan agar beriman dan menyambut apa yang baru mereka dengar. Kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga 31, yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami dihadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengar Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan, lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu untuk mendengarkannya.' Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya
untuk memberi peringatan. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab atau Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepadanya dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat sejenak di Nikhlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersama Zaid bin Harisah berangkat menuju Makkah. Saat itu Zaid bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana engkau hendak pulang ke Mekah, sedangkan penduduknya telah mengusir engkau dari sana?" Beliau kemudian menjawab, "Hai Zaid, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan membela nabinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengutus seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk Makkah dengan perlindungan darinya. Keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterima oleh Mut'am, sehingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kembali masuk ke Mekah. Dari peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan dari siksaan serta penderitaan yang ditemuinya dalam perjalanan ini, kemudian dari proses kembalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Makkah, kita dapat menarik beberapa pelajaran penting. Di antaranya adalah bahwa semua bentuk penyiksaan dan penderitaan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam perjalanan hijrah ke Taif ini, hanyalah merupakan sebagian dari perjalanan tablignya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk menyampaikan akidah yang benar tentang alam dan penciptanya, bukan hanya tentang hukum-hukum ibadah, akhlak, dan muamalah saja, melainkan juga untuk menyampaikan dan mengajarkan kepada kaum muslimin tentang kewajiban untuk bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 200, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada para pengikutnya tentang tata cara melaksanakan peribadatan dengan peragaan yang bersifat aplikatif. Misalnya, beliau pernah bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana melihat caraku salat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda tentang tata cara haji, "Khudu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik atau cara pelaksanaan hajimu. Jika hal ini dikaitkan dengan kesabaran, menurut Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fiqhu Sirahnya, seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kesabaran yang telah dicontohkannya itu memerintahkan kepada kita, "Bersabarlah sebagaimana kamu melihat aku bersabar." Hal ini karena bersabar merupakan salah satu prinsip Islam terpenting yang harus disampaikan kepada semua manusia.
Beliau bersabda, "As-sabru nisful iman." Sabar adalah sebagian daripada keimanan. Dalam memandang fenomena hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif ini, mungkin ada orang yang menyimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menemui jalan buntu dan merasa putus asa, sehingga dalam menghadapi penderitaan yang sangat berat itu, beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghadapi penganiayaan tersebut dengan penuh ridho, ikhlas dan sabar. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabar dalam menghadapinya, tentu beliau membalas tindakan orang-orang jahat dari Bani Thaqif tersebut. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Di antara dalil yang menguatkan apa yang kita bahas tadi adalah sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernahkah engkau mengalami peristiwa yang lebih berat dari peristiwa Uhud?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Aku telah mengalami berbagai penganiayaan dari kaummu. Akan tetapi penganiayaan terberat yang pernah aku rasakan ialah pada hari Aqabah, saat aku datang dan berdakwah kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kilal, tetapi dia menolak tawaran dakwahku. Aku kemudian kembali dengan perasaan yang tidak menentu, sehingga aku baru tersentak dan tersadar ketika di Qarnus Thalib. Aku angkat kepalaku dan tiba-tiba muncul Jibril memanggilku seraya berkata, 'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu, dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan sesukamu.' Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Kemudian malaikat penjaga gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku, lalu berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung, dan Rabbmu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikkan gunung Aksabin ini ke atas mereka.' Aku berkata, aku bahkan menginginkan semoga Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka generasi yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada para sahabatnya dan umat-umat sesudahnya tentang arti sebuah kesabaran, tentang kesabaran dalam menghadapi segala macam penderitaan di jalan Allah. Bagi beberapa orang mungkin muncul pertanyaan lain. Apa arti pengaduan yang telah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Apa maksud lafal-lafal doanya yang terkesan mengungkapkan perasaan putus asa dan kebosanan akibat berbagai usaha dan perjuangan yang hanya menghasilkan penderitaan dan penyiksaan? Jawabannya menurut Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah, bahwa pengaduan kepada Allah adalah ibadah. Merendahkan diri kepadanya dan menghinakan diri di hadapan Allah adalah perbuatan taqarrub
atau proses pendekatan diri dan ketaatan. Sesungguhnya penderitaan dan musibah yang menimpa manusia mempunyai beberapa hikmah. Di antaranya akan selalu membawa orang yang mengalami musibah tersebut atau penderitaan itu kepada pintu Allah dan meningkatkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada pertentangan antara kesabaran terhadap penderitaan dan pengaduan kepada Allah. Kedua sikap ini merupakan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Melalui kesabarannya terhadap penderitaan dan penganiayaan, Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran ini adalah tugas kaum muslimin umumnya dan kepada para pendakwah pada khususnya. Melalui pengaduan dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW ingin mengajarkan tentang kewajiban ubudiyah dan segala konsekuensinya kepada kita. Perlu disadari bahwa betapapun tinggi jiwa manusia, dia tidak akan melampaui batas kemanusiaannya. Manusia selamanya tidak dapat menghindarkan dari fitrah berupa perasaan, baik itu perasaan senang dan sedih, perasaan menginginkan kesenangan dan tidak menghendaki kesusahan. Ini berarti bahwa kendati pun Rasulullah SAW telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi berbagai penganiayaan dan penyiksaan di jalan Allah, beliau tetap memiliki perasaan sebagai manusia, merasa sakit bila tertimpa kesengsaraan dan merasa bahagia bila mendapatkan kesenangan. Walaupun demikian, Rasulullah SAW rela untuk menghadapi penderitaan yang berat dan meninggalkan kesenangan demi mengharap ridho Allah dan menunaikan kewajiban ubudiyahnya. Disinilah letak pemberian pahala dan terlihatnya arti taklif atau pembebanan kepada manusia. Selanjutnya, jika kita perhatikan setiap peristiwa sirah Rasulullah SAW beserta kaumnya, kita akan dapati bahwa penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW kadang sangat berat dan menyakitkan. Akan tetapi, pada setiap penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh Rasulullah SAW, selalu diberikan penawar yang melegakan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penawar ini dimaksudkan sebagai hiburan bagi Rasulullah SAW, agar kemudian faktor-faktor kekecewaan dan perasaan putus asa tidak sampai merasuk ke dalam jiwa Rasulullah SAW. Dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Taif ini, dengan segala penderitaan yang ditemuinya, baik berupa penyiksaan maupun kekecewaan hati, dapat kita lihat dengan jelas adanya penawar ilahi terhadap kebodohan orang-orang yang mengejar dan menganiaya Rasulullah SAW. Penawar ini tercermin pada seorang laki-laki Nasrani yang bernama Addas. Ketika datang kepadanya seraya membawa anggur, kemudian bersimpuh di hadapannya, lalu menciumi kepala, kedua tangan dan kedua kaki Rasulullah SAW, setelah Nabi mengabarkan kepadanya bahwa dirinya adalah seorang Nabi. Peristiwa ini dilukiskan dengan indah oleh seorang penyair muslim bernama Mustafa Shadiq Ar-Rafi dalam salah satu tulisannya.
Betapa ajaib simbol-simbol takdir yang terdapat di dalam peristiwa ini. Kebaikan, kedermawanan, dan kemuliaan datang begitu cepat memintakan maaf atas kejahatan, kebodohan, dan kezaliman yang baru saja dialaminya. Kecupan mesra itu datang setelah umpatan-umpatan permusuhan. Demikianlah tadi beberapa hal telah kita bahas secara singkat yang berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif, di mana beliau dan para sahabatnya mendapat perlakuan yang sangat buruk dari penduduk Taif. Tapi beliau selalu bersabar dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita bahas ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi sebuah kemanfaatan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.